Ringkasan buku Smarter, Faster, Better. Ubah hidup dan tim Anda dari sibuk menjadi produktif. Smarter, Faster, Better merupakan sebuah buku yang menjelaskan cara mengembangkan sebuah produktivitas agar tujuan besar hidup Anda bisa tercapai. Dalam buku ini, Anda akan disajikan 8 rahasia yang akan mengubah hidup Anda dari sekedar sibuk menjadi produktif. Buku ini ditunjukkan kepada para pemimpin yang ingin menggerakkan sebuah produktivitas, para pekerja yang ingin meningkatkan produktivitasnya, dan siapa saja yang ingin membuat tujuan besarnya tercapai. Cara membangkitkan motivasi dalam diri Anda. Salah satu tantangan terberat dalam hidup Anda adalah memotivasi diri untuk bergerak lebih maju, lebih berkembang, dan lebih baik. Motivasi akan menjadi lebih mudah saat Anda mengubah suatu tugas menjadi pilihan. Dengan pilihan, Anda bisa memiliki perasaan untuk memegang kendali dan akan membuat segala yang Anda lakukan menjadi lebih mudah. Misalnya, ketika Anda mendapatkan surat untuk menghadiri suatu rapat dalam pekerjaan, yang kemudian Anda tahu bahwa rapat tersebut biasanya membosankan dan lama. Tentu, rasa malas akan datang, apalagi membalas surat tersebut. Di sisi lain, Anda harus berfokus pada keluarga dan mengasuh anak, namun Anda memiliki kewajiban untuk menghadiri rapat tersebut. Hal seperti ini yang hendaknya Anda mulai bertanya pada diri dengan kata "mengapa?" Seperti, mengapa Anda harus membalas surat? Mengapa Anda harus ikut rapat? Dengan pertanyaan mengapa, Anda akan mengetahui bagaimana tugas itu terhubung dengan sesuatu yang penting bagi Anda. Jadi, ketika Anda menghadiri rapat berarti Anda sedang menjalani pekerjaan dan hasil pekerjaan itu untuk menafkahi keluarga Anda. Bukankah itu sesuatu yang sangat penting? Kemudian, bagaimana Anda membuat pilihan sehingga bisa memiliki perasaan untuk memegang kendali? Mungkin Anda bisa membalas surat tersebut dengan kalimat, "Saya akan datang, tapi saya harus pergi setelah 30 menit kemudian." Pada kalimat pertama, Anda merasa lebih mudah untuk menjawab surat-surat tersebut karena itu pendapat dan keputusan Anda. Sedangkan kalimat kedua adalah sesuatu yang akan membuat Anda memiliki kendali. Sangat penting membuat pilihan yang bisa menjadikan Anda memegang kendali. Sebab, kendali bisa memicu motivasi pada diri dengan melakukan hal-hal tersebut. Anda akan lebih mudah mengawali melakukan sesuatu yang menjadi tugas atau pekerjaan Anda. Charles Duhigg berkata, motivasi dipicu oleh pengambilan keputusan yang menunjukkan kepada diri sendiri bahwa kita yang memegang kendali dan bahwa kita bergerak menuju tujuan yang bermakna. Perasaan determinasi diri itulah yang mendorong kita terus maju. Menentukan tujuan besar dengan cara SMART. Jika motivasi tidak mencukupi untuk memacu diri dalam menggapai impian-impian terbesar, maka cara efektif yang bisa digunakan untuk membangun produktivitas adalah dengan merumuskan tujuan. Anda bisa menuliskan tujuan-tujuan Anda, kemudian menentukan sejumlah pekerjaan yang harus Anda lakukan. Teknisnya, Anda bisa memulai menentukan tujuan dengan cara memikirkan satu tujuan regang, di mana tujuan tersebut berisi tentang tujuan besar Anda. Contohnya, jika tujuan Anda ingin menulis buku tentang cerita pembisnis yang sukses, Anda bisa menuliskan tujuan regang. Cari cerita pembisnis yang menunjukkan model-model pembisnis yang telah sukses. Setelah Anda menentukan tujuan regang, Anda bisa membuat tujuan-tujuan tersebut menjadi beberapa bagian dan dikembangkan dengan metode SMART, yaitu spesifik, mudah diukur, akan tercapai, realistis, dan terencana waktunya. Spesifiknya, temukan pembisnis sukses dengan meriset informasi yang bisa Anda temukan baik di internet maupun buku-buku. Mudah diukur, Anda bisa menghubungi para pembisnis tersebut setiap pagi hingga Anda menemukan orang yang pas untuk buku Anda. Akan tercapai, kosongkan jadwal Anda setiap pagi agar bisa fokus dan Anda juga bisa mematikan media sosial atau surat elektronik saat Anda sedang mengerjakan tugas itu. Realistis. Setiap Senin,
habiskan kurang lebih 1 jam waktu Anda untuk meriset tentang pembisnis sukses dan membuat daftar panggilan telepon. Klasifikasikan pembisnis tersebut, kemudian mintalah mereka untuk merekomendasikan pembisnis lain saat menghubunginya. Terencana waktunya. Jika Anda menelpon 4 orang per hari, berarti Anda mendapatkan 16 orang. Jika Anda belum menemukan cerita yang pas, Anda bisa membuat rencana baru. Namun, jika Anda telah menemukan cerita yang pas, maka setiap Jumat Anda bisa mengirimkan ke editor Anda. Pentingnya mempertahankan dan memastikan diri untuk fokus. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa betapa berbagai situasi dalam kehidupan ini ternyata mirip seperti di dalam kokpit pesawat. Ketika pilot tidak memiliki model mental yang kuat, maka bisa saja tragedi akan terjadi. Dengan membangun model mental yang kuat, maka fokus akan lebih mudah dipertahankan sehingga seorang pilot bisa mengendalikan pesawat dalam kondisi gawat sekalipun. Dalam contoh yang lain, misalnya, seorang CEO mendadak menginginkan opini dari Anda, tentu benak Anda akan melompat kegirangan. Namun, apabila Anda tidak hati-hati dalam menyampaikan pendapat, Anda akan menyesali apa yang telah Anda katakan. Pemikiran reaktif tersebut dapat membuat Anda menuju terowongan kognitif yang mungkin akan merugikan Anda. Jadi, sangat penting dalam situasi apapun, Anda benar-benar memikirkan apa yang hendak Anda katakan. Untuk itu, fokus diperlukan dalam membangun produktivitas. Anda harus benar-benar bisa mengendalikan perhatian dengan membuat model-model mental yang mengokohkan Anda sebagai pemegang kendali. Anda bisa melakukannya dengan cara membayangkan apa yang akan terjadi. Anda menanyakan pada diri tentang hambatannya seperti apa, mencegahnya bagaimana, dan buat dalam cerita yang Anda harapkan. Kemudian, Anda bisa mencari orang lain untuk mendengarkan teori-teori Anda, melakukan dialektika, dan membiasakan memaksa diri untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi berikutnya. Kuncinya adalah paksa diri Anda untuk berpikir agar Anda bisa mempertahankan dan memastikan diri untuk tetap fokus, sehingga dapat membantu produktivitas yang Anda inginkan. Jadikan probabilitas sebagai dasar Anda saat membuat keputusan. Setelah Anda berhasil mengerjakan tujuan regang dan tujuan SMART, telah membuat model mental agar mendapatkan fokus, serta mengetahui cara memperbaiki motivasi, tapi terkadang masih saja ada hal yang bisa menggagalkan rencana Anda. Bisa jadi yang menggagalkan tersebut adalah hal kecil dan sepele, atau juga hal besar yang membuat rencana produktivitas Anda terganggu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keputusan yang Anda buat dalam prosesnya. Keputusan yang baik bisa Anda dapatkan jika Anda mau melatih diri berpikir probabilistik. Cara berpikir ini akan sangat berguna saat Anda dihadapkan dengan sesuatu hal yang tidak terduga yang akan terjadi pada diri Anda. Suatu contoh untuk keputusan sederhana sehari-hari, seperti membuat keputusan untuk makan siang bersama istri, probabilitasnya mudah. Untuk masa depan potensial Anda pergi makan siang 1 jam, kembali ke kantor, kemudian senang dan rileks. Namun, untuk masa depan yang satu lagi, Anda makan siang dan waktunya molor. Kemudian Anda menghabiskan waktu untuk membahas urusan keluarga, masalah pengasuh bayi, dan ketika Anda kembali ke kantor, Anda sudah lelah dan jadwal meleset. Jadi, saat Anda memikirkan masa depan potensial, Anda bisa memilih restoran dekat kantor untuk makan siang bersama istri, tidak ada pembahasan yang diungkit kembali saat makan siang, dan meminta istri untuk membahasnya saat di rumah. Berpikir probabilistik berarti Anda membayangkan berbagai kemungkinan masa depan, berpikir tentang kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, sehingga Anda bisa mengembangkan intuisi untuk mendekati kenyataan. Siapapun bisa belajar melakukan dengan melatih diri untuk membuat prediksi-prediksi kecil setiap hari, sehingga bisa membantu Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik. Charles Duhigg berkata, bayangkan banyak kemungkinan masa depan. Dengan mendorong diri membayangkan berbagai kemungkinan, sebagian di antaranya mungkin saling bertolak belakang,
Anda lebih siap untuk mengambil keputusan yang bijak. Cara membuat kreativitas terus mengalir. Ahli sejarah menyatakan bahwa banyak temuan Thomas Alva Edison merupakan buah impor gagasan dari satu bidang sains ke bidang lain, seperti menggunakan pengetahuan daya elektromagnetik dari industri telegraf, telepon, fonograf, dan bidang sains lainnya. Tentu, bukan hal baru jika sebuah inovasi bisa dibuat dengan mengombinasikan gagasan lama dengan cara yang baru, sehingga bisa menyulut kreativitas. Atau mungkin inovasi bisa dibuat dengan mencampurkan gagasan baru dengan cara yang baru. Anda bisa menciptakan kondisi-kondisi di mana kreativitas akan terus mengalir. Terkadang, dengan sedikit guncangan, Anda akan semakin berpikir dan bisa menjadikan Anda semakin kreatif, asalkan guncangan tersebut berada pada takaran yang pas. Ada 3 hal yang bisa membantu Anda menuju produktivitas melalui kreativitas. Pertama, pekalah terhadap pengalaman yang Anda miliki dengan memperhatikan berbagai hal yang bisa membuat Anda berpikir dan merasa. Kedua, sadarilah bahwa panik dan stres yang Anda rasakan saat mencoba berkreasi bukanlah petanda segala sesuatu yang akan hancur. Karena kecemasan kerap kali bisa mendorong Anda untuk melihat gagasan-gagasan baru dengan cara yang baru. Ketiga, ingatlah bahwa rasa lega hasil kreativitas meskipun manis bisa membutakan Anda, sehingga Anda tidak bisa melihat alternatif lain yang bisa membuat kreativitas tetap mengalir. Anda perlu memahami bahwa prosesif kreatif memang merupakan proses, sesuatu yang bisa diuraikan dan dijelaskan. Hal itu penting karena siapapun bisa menjadi kreatif dan bisa menjadi perantara inovasi. Karena perantara hanyalah milik orang yang memberikan lebih terhadap suatu masalah dan bagaimana masalah tersebut pernah dipecahkan sebelumnya. Jadi, sangat penting mempelajari bagaimana mempercayai diri Anda sendiri sehingga kreativitas akan mengalir. Jadi, kesimpulan dari buku ini adalah motivasi bisa diperoleh dengan mengubah suatu tugas menjadi pilihan sehingga Anda akan merasa mendapatkan kendali. Lalu, ketika motivasi tidak mencukupi, Anda bisa menentukan tujuan regang dan mengembangkannya dengan metode SMART. Paksa diri Anda untuk berpikir agar Anda bisa mempertahankan dan memastikan diri untuk tetap fokus pada tujuan produktivitas Anda. Berpikir probabilistik akan membantu Anda membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, sangat penting mempelajari bagaimana mempercayai diri Anda sendiri untuk membuat kreativitas tetap mengalir sehingga menjadikan Anda semakin produktif.